Teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi di channel saya Motoran Moto. Oke teman-teman, kali ini saya akan bawa si biru nih, GSX 150 ya, GSX R 150 ini ya teman-teman. Kayaknya kita mau main ke Lembang aja nih, main ke Lembang lewat Dago. Oke teman-teman, jadi dari awal saya beli ini motor ini teman-teman, mungkin bisa lihat di video sebelumnya. Jadi cuma penasaran aja nih teman-teman, karena katanya motor ini tuh nggak laku, pasarannya juga jatuh ya, banyak negatifnya lah tentang motor ini kata orang-orang nih. Tapi banyak juga yang bilang motor itu asik, katanya sih tercepat di kelasnya. Nah, lagi pula saya pikir udahlah, daripada penasaran nih teman-teman, jadi saya beli aja nih motor ini, beli aja. Dan ternyata ya memang ini juga anak saya suka gitu, jadi dipakai sekolah sama dia nih. Nah teman-teman juga udah lihat kan ya, namanya juga kita beli motor second ya. Jadi dari awal ada aja yang kita rubah-rubah dikit-dikit, tapi ya nggak gitu banyak juga sih teman-teman. Dari mulai ya akhirnya knalpot lah kita ganti. Ini macet, bentar teman-teman ya. Dan sekarang ini kita juga waktu dapat nih motornya udah pakai ini sih, udah pakai gas spontan ya, cuma kurang bagus kayaknya. Jadi anak saya tuh beli lagi nih yang mereknya KTC, katanya sih lebih oke dari yang sebelumnya. Ya ini udah kita coba nih, jadi ganti knalpot, bodi kita beresin dikit-dikit, kita rapi-rapikan, dan ini nih akhirnya si GSX ini udah siap pakai ya. Nah rencana sih memang akan touring juga pakai GSX ini sama beberapa teman. Nah sekarang pemanasan dulu lah, kita bahas si GSX ini ke Lembang. Nah teman-teman, sebenarnya GSX ini sendiri juga kalau untuk sehari-hari sih dipakai anak saya yang bungsu yang sekolah ya, di SMA ya. Karena dia kayaknya suka banget pakai ini. Dia yang banyak rubah-rubah, pengen gini pengen gitu. Nggak apa-apa lah, biar dia bisa explore ya dengan motornya ini ya. Nah setelah saya coba pakai juga ini motor ini ya teman-teman, jadi buat saya sih sebenarnya motor ini anak-anak aja ya. Ya untuk dipakai jarak dekat kayak saya gini sih mungkin boleh, tapi nggak tahu nih kalau pakai touring jauh. Ini padahal stangnya udah kita naikin loh, dari standarnya kita udah buat lebih tinggi nih, tapi tetap aja ini masih agak bungkuk ya teman-teman. Nah mungkin itu aja lah, kalau yang nggak terbiasa pasti akan cepat letih nih kita berkendaranya. Tapi kembali lagi, kalau kita suka mengendarai motor, merasa nyaman dari kita sendiri ya, mungkin agar terbantu dengan kita merasa bahwa kita bakal nyaman nih pakai motor ini. Tapi kalau di awalnya juga kita udah merasa malas nih, takut capek segala macam ya, belum jauh juga udah capek gitu ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Nah sebenarnya kalau untuk di Cimahi ya sekitarnya ya, termasuk Bandung ini, memang knalpot yang racing gitu tuh udah sering ditilang ya teman-teman ya. Dan saya juga sebenarnya ini malas ganti-ganti, tapi kadang-kadang juga anak-anak saya juga pengen nyobain juga gitu teman. Tapi ini kayaknya nggak terlalu keras juga sih, masih wajar kayak buat saya. Semoga sih ini nggak
nggak terlalu mengganggu tetangga-tetangga juga ya, karena biasanya kita sih kalau masuk ke gang gitu kita matikan lah motornya ya. Ada etika juga kita teman-teman, jangan sampai mengganggu orang ya. Kita senang tapi mengganggu tetangga kan nggak bagus. Oke teman-teman, perjalanan kita ke Lembang itu kurang lebih 45 menit ya, saya itu kalau lewat Dago itu ya. Oke teman-teman, saya juga mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah like, udah komen, udah subscribe channel saya. Nih semoga channel teman-teman nih yang belum monet segala monet, semoga segera menghasilkan banyak dolar, banyak rupiah. Nah teman-teman, ini jalan sini nih agak sedikit rusak, jadi harus banyak pilih-pilih. Ini daerah kompleks sih sebenarnya teman-teman. Nah teman-teman, jadi sebenarnya tidak kayak gini ya teman-teman. Kalau kita pengen beli motor, kalau menurut pribadi saya sendiri sih, kalau emang kita suka motornya, nggak usah terlalu banyak pikir juga sih kayaknya ya. Beli aja lah daripada kita penasaran nanti nggak ngalamin pakai motor yang kita mau gitu ya. Nanti kalau kita nggak suka, ya jual lagi aja. Sebenarnya kan tinggal seperti itu. Nah cari-cari harga yang sesuai dengan budget kita, pilih-pilih harga yang kalau misalkan kita jual lagi tuh nggak capek rugi lah gitu ya teman-teman. Kalau buat saya sih seperti itu ya teman-teman, karena menang mending itu pasti ada, karena kan kita juga ekonominya juga kan nggak semua bisa beli gitu ya teman-teman. Tapi ya jangan sampai juga banyak mikir-mikir jadi malah kita nggak beli-beli nanti, jadi penasaran kita hidupnya, ini belum nyoba itu belum nyoba. Kalau saya pikir sih daripada kita penasaran, udah aja beli dulu. Nah kayak sekarang nih ya, saya beli aja dulu. Mau kata orang harga jualnya nggak bagus, mau kata orang gimana ya, saya penasaran aja gitu kan. Jadi ya ternyata asik-asik aja nih ya, minimal saya bisa nganten kayak sekarang ini pakai GSX R 150 ini. Nah kita udah mulai masuk ke pasir nih teman-teman. Nanti kita akan lewat jembatan layang Pasopati ya, terus kita turun masuk ke arah Dago. Pagi ini cerah nih, semoga cerah terus sampai nanti saya balik ya. Hari ini padat banget nih di pasir. Oke teman-teman, yang uniknya lagi memang si GSX R 150 ini katanya memang dibuat di India ya. Jadi mungkin sayanya setelah India, jadi banyak dari apa namanya rider kita ini kayaknya kurang suka gitu ya sama desainnya dari si GSX ini ya. Padahal mesin itu bagus loh, setahu saya ya. Ini teman-teman, dari dulu ya Suzuki itu sebenarnya bagus sih. Saya pernah punya dulu Satria Hiu teman-teman. Sekarang harganya mahal banget. Dulu memang tidak selaku motor 4 tak ya pada saat penjualan dulunya itu ya. Bahkan mungkin orang-orang nggak semua orang suka gitu. Tapi saya beli aja waktu itu. Dan ternyata memang dijualnya menguntungkan malah buat saya, berkali-kali lipat malah. Sekarang pun kayaknya makin lama makin naik harga Suzuki itu. Terus Satria FU juga saya pernah punya dulu, pernah beli juga. Itu juga asik-asik aja, cuma memang Satria FU itu pegel sih memang. Saya pernah nyobain kalau boncengan gitu ya, dulu boncengan sama istri itu nggak enak banget gitu, cepet capek banget gitu waktu itu. Mungkin kalau dibandingin sama GSX ini enak, GSX ini lah kalau dibandingin sama Satria FU ya. Tapi kembali lagi lah, tergantung gaya riding kita aja ya teman-teman, enak nggak enaknya ya, nyaman nggak nyamannya. Nah, dari Suzuki yang punya sejarah bagus itu termasuk
TS ya teman-teman. Teman-teman mungkin tahu ya trialnya dari si Suzuki sekarang pun jadi banyak diburu orang. Harganya pun mahal teman-teman. Sorry teman-teman, kita gas sedikit ya. Mantep nih. Sorry teman-teman, terputus pembicaraan kita. Sayang kalau dilewatkan nih. Jadi aduh enak banget barusan saya. Benar-benar motor ini cakep banget ya kalau dibuat ngebut ya. Tapi ya kita tetap hati-hati ya teman-teman. Aduh teman-teman, jujur enak banget ya teman-teman. Aduh sorry. Nah itu ya teman-teman, kembali kita lanjutin ya. Dari Suzuki yang begitu banyak mengeluarkan motor-motor bagus dan laku sebenarnya dulu juga, sampai sekarang masih diburu kan, masih dicari orang gitu. Nah ini pun termasuk ini nih, GSX pun feeling saya sih nanti bakal banyak orang yang suka nih teman-teman. Feeling saya ini banyak yang suka nantinya teman-teman. Mungkin bisa jadi banyak diburu orang juga. Sekarang aja kayaknya walaupun dijualnya mungkin jatuh ya dari harga barunya ya, tapi kalau dipikir-pikir motor-motor firing gini emang nggak ada yang bisa dibilang harga jualnya bagus juga ya teman-teman ya. Cenderung sih agak turunnya jauh ya, beda dengan kita motor harian, motor matic kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi itu lah nggak apa-apa. Nah cuma kembali lagi saya bilang ya teman-teman, nggak usah kita terlalu berpikir ke sana lah. Jadi ada baiknya bijaksana seperti saya nih. Saya mau coba tapi saya nggak mau beli baru gitu teman-teman. Karena kalau beli baru kan seperti tadi, nanti kita juga masih mending-mending. Nanti efeknya kita bosan nggak suka, dijual lagi kan turunnya banyak banget nih kalau kita beli baru. Makanya saya pribadi udahlah kita ambil second aja buat coba-coba. Jadi kalau kita nggak suka ya jual lagi aja. Tapi ternyata kan memang saya sih suka-suka aja. Malah nanti kita mau bawa riding ini nih, touring deket-deket aja dulu nanti sama teman-teman nih. Nah anak saya juga suka semua gitu, karena saya punya anak-anak juga senang motor juga ya. Jadi mereka juga suka, jadi udah enjoy aja gitu. Karena kita beli barang, beli sesuatu gitu ya, kita keluarga kita suka tuh udah enjoy aja gitu. Saya anak saya suka ya lanjut. Nah oke, teman-teman, ini kita udah masuk di ini ya, apa namanya tuh, dekat ITB nih teman-teman. Daerah ini sejuk nih, banyak pohon-pohon kalau di daerah sini. Nanti kita lewat Dago Bangkok langsung arah Lembang ya. Ini kayaknya buat yang seneng ngebut juga motor ini asik-asik aja teman-teman. Apalagi motornya nggak tinggi-tinggi amat ya. Jadi motor ini bisa dibilang pendek dan kecil gitu ya. Kayaknya nggak terlalu sulit untuk bawa motor ini nih.
padat nih, padahal udah lewat jam masuk kantor nih teman-teman. Sekarang ini udah jam setengah sepuluh, tapi aduh masih padat banget nih jalan nih. Tuh, macet di Dago nih teman-teman, lihat. Udah lewat jam kerja aja nih masih padat gini nih teman-teman. Inilah kota itu seperti ini teman-teman, macet. Macet, tapi mau bilang apa lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita nanti belok di depan itu, kita belok ke kiri ya. Kita ke arah Maribaya Lembang. Kalau lurus ke sana kan Dago Pakar tuh. Kita di sini belok kiri. Nah, kita belok ke Dago Bengkok ini ke arah Maribaya Lembang. Ini nanjak tapi nggak terlalu lah. Tebal nih teman-teman, aduh. Nah, lumayan tanjakannya, udah nanjak, jelek lagi jalannya teman-teman. Ini jalannya kayak ngerata ya teman-teman, tapi apa ya, bergelombang gitu nih, jadi nggak enak banget ya teman-teman nih. Tuh, ancul-anculan.
Kayaknya saya mau nyoba lewat pinggir sini aja nih kayaknya teman-teman. Kalau lurus tadi tanjakannya cakep sih sebenarnya nih, cuma kayaknya pengen lewat sini nih. Nah, ini di sini pepohonannya rindang banget, sejuk banget, dan yang pasti dingin daerah sini tuh. Tahu saya dulu jalan situ halus biasa lewat sini tuh udah lama sih nggak lewat sini ya. Sekarang jalannya jelek tuh. Penasaran aja sih, pengen tahu lewat sini. Ternyata teman-teman jalannya nggak bagus. Oke teman-teman, akhirnya kita keluar juga. Kita tinggal lurus aja nih teman-teman. Aduh. Oke, kembali ke jalan yang benar lagi nih, terang lagi nih. Tadi tuh jalannya nggak enak banget tuh teman-teman, capek teman-teman. Kita tinggal ke jalan yang ini. Ternyata kita dari belakang teman-teman. Nah ini juga jalannya nggak gitu bagus ya teman-teman. Nah ini jalannya nggak gitu bagus, turunan terus nih teman-teman. Lewat sini banyak turunan, terus menurun nih teman-teman. Menurun terus dan ya gini teman-teman, bisa lihat jalannya jelek banget. Tapi memang saya janji sih mau main kesini. Aduh, seperti inilah teman-teman jalurnya. Udah jelek, mudunnya aduh nggak enak banget ya nahan motor. Tapi kayaknya nih kalau motor ini pakai boncengan juga nggak enak banget nih teman-teman, berat nih. Ini kalau pas mudun gini terus kita boncengan, waduh berat nih kayaknya teman-teman. Nah ini jalur sini juga sering terjadi longsor nih teman-teman, beberapa kali longsor nih jalur sini. Tapi di depan juga udah diperbaiki sih, beberapa udah dibuat perbaikan di depan. Tapi kalau jalannya sih belum, nih masih aduh. Ini jalannya bisa bikin sakit badan teman-teman. Di sini ada sedikit tanjakan tapi nggak terlalu panjang, cuma ya itu nggak enaknya di sini jalannya jelek, bikin pegel-pegel, bikin sakit badan. Tapi ya kembali lagi, si Suzuki GSX-R ini memang tenaganya cakep lah. Tenaganya cakep bener teman-teman. Waduh, buat teman-teman suka kebut-kebutan sih kayaknya ini cocok banget nih motor ini nih. Udah hampir dekat nih kita nih. Nah tapi asiknya teman-teman kalau main ke sini, udaranya itu loh, udaranya itu sejuk banget teman-teman.
Lupakan jalan yang buruknya, nikmati suasana kesejukannya. Oh ya, untuk shocknya nih, shock matanya enak banget. Jadi jalannya sih memang kayak gini tadi teman-teman, tapi bener-bener saya ngalamin motor ini tuh enak banget shocknya. Beneran teman-teman, ini shocknya masih cakep banget yang saya beli ini motornya. Udah dekat kita ke lokasi nih. Ini daerah perkebunan juga ya teman-teman. Banyak petani sayuran daerah sini nih teman-teman. Ini teman-teman, ini rumah teman saya nih, dan ini juga mau dijual nih teman-teman. Waduh, bisa aja sih Sandi, Hollywood. Aduh, ketan Lembong tadi teh iseng. Ketan Lembang bisa tinggal digoreng. Wah, bisaan bener. Sandi nggak nyangka aku muda. Bener lah, aku nggak nyangka lah dia bisa gini. Aku ya ini punya saya bil nih. Saya bil nggak pakai kunci buat ini juga buat. Udah nggak pakai kunci. Nah ini mah aku yang biasa ininya buat. Gue bilang bagus kan. Pinjam apa? Obeng. Baru bangun dong. Baru bangun. Iya, Amerika. Oke teman-teman, kita udah sampai di sini nih. Jadi kita akan coba main-main di sini sampai malam nanti. Sampai ketemu lagi teman-teman ya.